PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo hadir kembali bersama saya Mufid, sahabat PKU. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dr. Isnawan, spesialis saraf, Dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum Dr. Isnawan. Waalaikumsalam Mas Mufid. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk sahabat PKU, kali ini kita akan membahas mengenai wajah merot karena Bell's palsy. Anda jangan pernah panik ketika wajah kita nggak simetris atau mengalami kemerotan. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa merot dan bagaimana penanganannya? Nanti akan dijelaskan oleh beliau Dr. Isnawan. Dok, sebenarnya Bell's palsy itu apa sih, Dok? Ya, ini kan kata-kata asing ya. Iya. Nah, Bell's palsy. Jadi kata-kata ini terdiri dari dua huruf, Bell's dan palsy. Bell's itu bukan bel rumah, bel sepeda, bukan. Bukan ya, Dok. Bell ini itu adalah nama seseorang, Charles Bell namanya, seorang dokter pada zaman dulu yang mendeskripsikan penyakit ini di forum internasional, sehingga nama beliau diabadikan untuk menggunakan nama penyakit ini. Sedangkan palsy itu adalah kelumpuhan. Jadi Bell's palsy adalah suatu kelumpuhan yang dideskripsikan oleh Tuan Charles Bell, yang mana Bell's palsy ini menandakan kelumpuhan pada saraf wajah. Jadi saraf wajah kita mengalami kelumpuhan biasanya satu sisi, sehingga membuat wajahnya terlihat merot yang disadari oleh orang sekitar. Berarti yang lumpuh itu cuma saraf yang di wajah, Dok? Iya. Kalau tubuh lain nggak? Tidak. Ya, hanya saraf di wajah. Namanya saraf nomor 7 dari susunan saraf. Kita bilangnya saraf kranial. Ada 12 jumlahnya. Ini saraf nomor 7, kita bilangnya sebagai saraf facialis atau saraf wajah. Saraf nomor 7 ya, nomor Dok, 7. Ya. Nah, kalau gitu gejalanya apa, Dok? Ya, ini penting ini ya. Karena masyarakat kan harus tahu ya, gejalanya apa sehingga bisa memahami dan akhirnya berobat. Jadi kita lihat ya, gejalanya itu seperti ini. Ini kita lihat ambil gambar seseorang. Ini Mas Mufid. Iya. Kita lihat ya, dia merot wajahnya. Nah, coba sekarang Mas Mufid kan sebagai orang ini ya, masyarakat umum. Kalau melihat seperti ini banyak juga yang salah, nggak apa-apa Mas. Ini kalau seperti ini, kira-kira menurut Mas Mufid yang merot yang kanannya pasien apa yang kirinya pasien? Kalau menurut saya kiri, Dok. Kirinya. Ya. Nah, itulah jawaban yang selalu orang jawab. Padahal kalau misalkan ini wajahnya seperti ini, justru yang mengalami kelumpuhan itu sisi kanan pasien. Justru yang kanan, Dok? Iya, sisi yang kanan. Sisi kanan ini mengalami kelumpuhan sehingga wajahnya merot ke kiri. Ditandai dengan apa? Ini adalah saraf wajah. Saraf wajah itu, otot-otot wajah itu disarafi oleh saraf wajah. Yang pertama, ini lipatan dari sudut antara pipi dan bibir ini, kita bilang nasolabial, itu mendatar. Yang sebelah sini, ya. Kalau sebelah sini kan ketarik ya, Dok ya? Baik ya. Ini ketarik karena sebelah sini lemah. Kalau misalkan simetris itu kan sama-sama menarik. Dia ketarik ke sini karena sebelah sini lemah. Yang kedua, ini dahinya coba dilihat. Yang sini berkerut, yang sini enggak. Yang mendatar inilah yang kena, mengalami kelumpuhan. Kemudian matanya, ini kebetulan nggak disuruh menutup, jadi kita nggak terlihat. Matanya kalau disuruh menutup, terlihat sekali bahwa mata yang sebelah kanan tidak bisa menutup dengan sempurna. Gejala-gejala ini adalah gejala yang paling dirasakan pasien. Pasien terutama biasanya mengeluhkan sulit berkumur. Berkumur tuh airnya nggak tertahan, keluar dia. Ngencas ya, Dok ya? Iya, dari sudut-sudut bibirnya keluar airnya. Kemudian matanya jadi perih. Begitu dia bercermin, ternyata matanya nggak bisa menutup sebelah. Itu gejala-gejala motorik. Namun demikian ada gejala lain. Ya, meskipun tidak selalu muncul. Gejala itu adalah
separuh lidah yang terkena itu mengalami mati rasa. Mati rasa. Jadi kalau kita makan itu yang sebelah sehat kok terasa, yang sebelah kiri nggak terasa. Dan beberapa pasien mengeluhkan telinganya mengalami penurunan pendengaran atau berdenging, sensitif terhadap suara. Itu yang sebelah berarti, Dok? Iya, sebelah semuanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan mengalami kedua-duanya, namun jarang sekali itu terjadi. Biasanya cuma satu. Satu ya? Iya. Nah, tadi ini kan ketika kita misalkan, ini mendadak atau ada prosesnya, Dok, merot itu? Ya, ini saya jelaskan tambahan ya. Jadi untuk menggambarkan, otot wajah kita itu ini ya, ada yang untuk matanya, ada yang untuk pipinya, ada yang untuk bibirnya. Ini semua itu bersumber dari saraf yang sama. Ini saraf nomor 7. Kita bilang nervus facial. Jadi dia itu begitu mengalami kelumpuhan satu, ibarat dia memiliki akar pada beberapa cabangnya untuk ke otot-otot, maka sesisi akan mengalami kelumpuhan. Dan bagaimana prosesnya? Biasanya pasien merasakannya itu mendadak. Biasanya sorenya nggak kenapa-kenapa, bangun tidur, loh kok wajah saya kok seperti ini, seperti itu, Mas. Oh, ya. Berarti kalau misalkan mendadak kan otomatis kan kita kaget ya, Dok ya? Iya. Misalkan bangun-bangun kok wajahnya udah nggak simetris, iya, kan nggak estetis ya, Dok ya? Betul, ya. Betul. Nah, sebenarnya penyebabnya apa, Dok? Ya, jadi Bell's palsy ini itu sampai sekarang kenapa dinamakan Bell's palsy? Kenapa tidak dinamakan yang lain? Menggunakan nama seseorang, kenapa sih? Karena karena nama dokter. Karena memang penyebabnya sampai sekarang tidak dapat ditegakkan dengan pasti. Sebagian besar menganut paham bahwa Bell's palsy ini disebabkan karena virus. Namun demikian penelitian tidak 100% menyatakan bahwa setiap yang Bell's palsy virusnya itu terbukti positif. Sehingga sampai sekarang penyebabnya adalah tidak diketahui. Namun proses patologi, kita bilang patologi itu yang mendasari itu sama. Jadi saraf nomor 7 ini itu kan dari otak, kemudian keluar, dia keluar dari tengkorak kita, baru ke wajah. Penyebabnya adalah ketika dia keluar dari tengkorak, kemudian menuju ke wajah. Di sarafnya tersebut mengalami pembengkakan, inflamasi atau peradangan. Padahal lubangnya yang dipakai untuk saraf facialis ini itu ukurannya terbatas. Begitu dia mengalami inflamasi atau pembengkakan, maka sarafnya akan mengalami kerusakan. Tergantung seberapa membengkak saraf tersebut, itu menentukan klinisnya itu seberapa parah merot wajahnya atau sulit menutup matanya. Nah, saya pernah nih, Dok, pernah baca makalah itu salah satu penyebab itu karena sering kena AC atau terpapar angin. Itu bisa nggak sih, Dok? Iya. Kalau kita misalkan menanyakan ini pada pasien anamnesis, memang beberapa tidak semua mengatakan ada riwayat seperti itu. Misalkan tidur kemudian AC-nya dingin sekali menghadap, atau tidur menghadap kipas angin, naik sepeda motor, perjalanan jauh tanpa helm. Itu memang beberapa menunjukkan riwayat seperti itu. Namun tidak semua. Tidak semua. Ada yang biasa-biasa saja juga kena juga. Yang nggak ada apa-apa juga bingung. Kenapa habis ngapain? Nggak tahu, Dok, saya nggak ngapa-ngapain, bangun tidur tiba-tiba seperti ini. Jadi bukan faktor yang dapat ditentukan juga, dipastikan juga tentang angin tadi. Ya, Dok. Nah, berarti kalau seperti itu siapa saja, Dok, yang bisa kena penyakit ini, Dok? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Karena Bell's palsy ini ternyata saya punya gambar yang bisa mendeskripsikan ini. Mohon maaf, ini beberapa pasien saya. Kalau kita lihat di sini, sisi yang sebelah atas dewasa ya, Dok. Dewasa.
kanan laki-laki dan perempuan. Sisi yang bawah ini anak-anak, laki-laki dan perempuan juga. Jadi dengan sampling 4 contoh yang saya tunjukkan ini, kita bisa mengambil kesimpulan rentang usianya dari kecil sampai tua bisa kena. Gendernya laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa kena. Meskipun biasanya Bell's palsy ini angkanya lebih sering pada wanita dibanding sama laki-laki. Lebih rentan wanita berarti, Dok? Iya. Saya juga nggak tahu kenapa. Apa faktor? Mungkin banyak ya. Dikatakan kalau misalkan wanita itu kan ketika mau hamil itu lebih rentan untuk mengalami Bell's palsy. Kemudian faktor risiko lainnya itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu penyakit kencing manis. Itu pada beberapa orang, dan kebetulan wanita juga cukup sering mengalami itu dibanding laki-laki. Itu lebih mudah untuk mengalami Bell's palsy. Begitu. Karena penyakit peserta tadi ya, Dok ya? Iya, risk factor, kita bilang faktor risiko. Iya, okay. Dok, ini kan merot ya, Dok ya? Iya. Sebenarnya stroke juga merot juga kan, Dok? Iya, iya. Nah, untuk membedakan, Dok, antara itu Bell's palsy sama stroke apa, Dok? Iya, baik. Jadi ini penting. Mengapa kita harus membedakan Bell's palsy dengan stroke? Ya. Karena dua kondisi ini hampir dua hal mirip. yang mirip, tetapi perlakuannya, tindakan kita sebagai misalkan keluarga pasien itu berbeda. Ketika kita menghadapi pasien yang curiga stroke, kita harus buru-buru membawa keluarga kita ke rumah sakit. Tapi kalau kita tahu bahwa itu Bell's palsy, maka tidak perlu harus buru-buru ke UGD. Karena kelainannya beda. Kalau stroke itu kelainannya di otak, ya. Kalau Bell's palsy itu kelainannya di saraf perifer. Saraf perifer itu saraf yang sudah keluar dari susunan saraf pusat. Perbedaannya apa? Ini saya ada gambar ya. Ini menjelaskan pasien Bell's palsy tadi. Ya. Bell's palsy itu ya merot seperti ini ya. Kemudian ada saraf yang berada di bawah kulit. Dan biasanya matanya merah karena jarang berkedip. Bibirnya juga mengalami gangguan seperti ini. Kalau kita lihat sepintas dengan pasien stroke, pasien Bell's palsy ini kurang lebih sama seperti itu. Tapi ada satu poin penting yang membedakan pasien Bell's palsy dan stroke. Apa itu, Dok? Ya, pertama adalah pasien stroke jarang yang hanya merot saja. Dia pasti punya gejala penyerta. Apa gejala penyerta yang lain? Bicaranya pelo. Kalau Bell's palsy tidak. Pasien Bell's palsy tidak pelo. Kemudian yang kedua, pasien stroke biasanya mengalami kelemahan ekstremitas atau kelemahan anggota gerak, entah yang kanan atau yang kiri. Kayak tangan, kaki. Iya, pasti ada gejala tambahan. Kalau Bell's palsy tidak ada lemah separuh badan atau kesemutan separuh badan. Itu tidak. Nah, saya punya gambar yang menjelaskan tentang Bell's palsy dan stroke bedanya seperti apa. Pasien ini ada dua jenis. Kalau kita lihat sepintas, pasien ini sepertinya sama-sama merot wajahnya ke sisi sebelah kanan dari posisi pasien. Tetapi yang Bell's palsy itu adalah pasien yang ini. Mana, Dok? Yang ini. Yang kanan. Iya, yang kanan. Yang kiri tidak. Bedanya apa? Saya sudah tunjukkan di arah panahnya, bedanya di dahinya. Kalau pasien Bell's palsy, dahinya lumpuh total, tidak bisa berkerut. Justru kalau pasien stroke, dahinya nggak masalah. Normal biasa? Biasa, normal biasa dahinya. Dan satu lagi matanya, ini nggak bisa dilihat di sini ya. Kalau pasien stroke, matanya itu masih bisa nutup, kanan kiri sama simetris biasanya. Masih bisa berkedip. Iya, kalau pasien Bell's palsy justru kelihatan sekali pada
kesulitan menutup mata pada salah satu sisi. Ya, ini adalah Bell's palsy, kelainan saraf perifer. Kalau yang ini kelainan saraf sentral. Penyebabnya bisa banyak. Salah satunya stroke, mungkin juga tumor juga mungkin di otak. Tapi membedakannya seperti itu. Ya. Soalnya gini dok, jarang sekali masyarakat umum kayak saya itu tahu dok seperti itu. Tahu-tahu kalau wajah kita merah, oh itu stroke gitu dok. Iya. Padahal belum tentu ya dok. Belum tentu. Kalau misalkan seperti itu. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.